Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak-bapak dan Ibu-ibu, ikhwan dan akhwat, saudara-saudari sekalian yang dirahmati dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kembali kita mengucapkan puji dan syukur yang tiada putus-putusnya kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas seluruh limpahan rahmat, nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga pada pagi hari yang berbahagia ini kembali Allah berikan kepada kita taufik untuk hadir dalam majlis tadabbur Al-Quran yang penuh berkah ini. Semoga Allah senantiasa melimpahkan kesehatan, sehat wal afiah kepada Bapak dan Ibu semua, dan senantiasa berada dalam keistiqomahan di jalannya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita doakan untuk uswah dan qudwah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta segenap keluarga beliau, dan kepada seluruh sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, dan kepada umat beliau ila yaumil qiyamah. Baik, Bapak dan Ibu, kita kembali ke awal halaman. Kami ulangi, pagi ini kita mentadaburi surah Al-A'raf ayat 164 sampai 170, halaman 172. Baik, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita masuk ke ayat 164, kita lihat satu ayat sebelumnya. Di akhir tadabbur kita di pekan yang lalu, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, was'alhum 'anil qaryati allati kanat hadiratal bahr. Was'alhum 'anil qaryati allati kanat hadiratal bahr. Dan tanyalah mereka, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada orang-orang Yahudi yang ada di Madinah yang dihadapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam dakwahnya, tentang sebuah kampung, ya, tentang kampung yang dulu berada dekat dengan laut. Kemarin sudah kita sebutkan, di dalam tafsir disebutkan nama tersebut adalah Aliyah, ya, atau Ailah, ya, sebuah negeri yang terletak antara Mesir dengan Madinah, atau dekat dengan negeri Madain. Tempat sekarang ada tempat wisata namanya Madain Saleh, yang mana di situ orang-orang Yahudi bermukim, ya, dan di situ mereka melakukan sebuah keingkaran, ya, di mana Nabi Musa alaihissalam melarang mereka untuk keluar rumah hari Sabtu, apalagi memancing, ya, melakukan kegiatan bernelayan dan seterusnya. Namun yang mereka lakukan adalah Ilya'iduna fis-sabt. Kata Allah, penduduk negeri tersebut yang berada dekat dengan laut rumahnya, mereka melakukan pelanggaran pada hari Sabtu yang disucikan oleh umat Nabi Musa alaihissalam. Il ta'tihim hitanhum yawma sabatihim syurra'a. Di mana pada waktu itu justru datang kepada mereka itu ikan-ikan, ya. Di pantai-pantai mereka tersebut kelihatan ikan begitu banyak di yauma sabatihim, di hari Sabtu mereka, syurra'an, bermunculan ke permukaan air. Wa yauma la yasbitun la ta'tihim. Tetapi di hari selain hari Sabtu tidak datang. Ini ujian Allah, ya. Ujian keimanan. Di hari yang dilarang justru ikan-ikan banyak berdatangan. Namun di hari-hari yang mereka bebas pergi ke laut, ke pantai untuk menjala ikan, namun justru ikan-ikan tidak banyak yang datang. Maka kata Allah, kadzalika nabluhum bima kanu yafsukun. Demikian mereka diuji oleh Allah akibat kefasikan mereka sendiri. Kemudian di ayat yang berikutnya, Bapak dan Ibu rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa idz qalat ummatun minhum lima ta'iduna qauman. Dan ingatlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini cerita lain, ya, tidak bersambungan dengan soal pelanggaran di hari Sabtu tadi. Wa idz qalat ummatun minhum, dan ingatlah wahai Muhammad, dan sampaikanlah kepada kaummu wahai Muhammad, idz qalat ummatun minhum, tatkala berkata salah satu umat di antara mereka, mereka itu adalah Bani Israel, umatnya Nabi Musa alaihissalam. Salah seorang umat, bukan salah seorang, ya, sekelompok umat di antara mereka itu, sekelompok orang daripada umatnya Nabi Musa sallallahu alaihi wasallam berkata, lima ta'iduna qauman Allahu muhlihum, Allahu muhlikum. Mengapa kalian menasehati kaum yang lain yang mana Allah telah memutuskan akan membinasakan mereka? Di dalam ayat ini dijelaskan Bapak dan Ibu rahimakumullah, bahwasanya umat Nabi Musa tersebut
yang kita ketahui banyak bermaksiat, banyak melakukan kemungkaran, ternyata ada segolongan atau dua golongan di antara umat Nabi Musa itu yang tergolong masih baik. Golongan yang pertama yang berkata di sini adalah golongan yang menegakkan amar ma'ruf, maaf. Golongan yang pertama yang berkata di sini adalah yaitu golongan yang mencegah temannya untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, bukan mencegah dalam artian tidak membolehkan ya, tapi mengingatkan kalian nggak usah capek-capek begitu, menasihati orang-orang tersebut yang telah terjerumus dalam kesesatan, di mana janji Allah telah diputuskan, Allah akan menghancurkan mereka. Jadi umat yang berkata ini menasihati sekelompok umat yang lain yang masih bersusah payah menasihati mereka. Ya, jadi begitu bisa kita bayangkan. Wa ilqalat ummatum minhum, dan tatkala berkata salah satu umat atau sekelompok umat di antara Bani Israel ini berkata kepada umat yang lainnya tentunya, lima ta'iduna qauman Allahu muhlikuhum au mu'adzibuhum adzaban syadida. Kenapa kalian capek-capek menasehati sebuah kaum itu atau sekelompok kaum yang itu? Mereka menunjuk kepada kaum yang sedang sibuk bermaksiat, di mana Allah sudah menetapkan akan membinasakan mereka atau mengazab mereka dengan sebuah azab yang sangat pedih. Ini tanda tanya di sini ya. Lalu menjawablah, siapa yang menjawab di sini? Yang menjawab adalah kaum yang diingatkan oleh kaum yang pertama ini, yaitu kaum yang kedua. Kaum yang kedua ini adalah kaum yang tidak tega melihat saudara-saudaranya melakukan perbuatan maksiat yang sebentar lagi Allah akan turunkan azab, iqab yang sangat pedih dan sangat dahsyat pada mereka. Mereka terus menasihati saudara-saudaranya ya. Namun oleh saudara kelompok yang lain, justru yang menasihati ini yang diperingatkan. Mereka mengatakan, kenapa kalian capek-capek menasihati orang-orang tersebut? Yang kalian sudah tahu, kita semua sudah tahu bahwasanya Allah sebentar lagi akan membinasakan mereka atau mengadab mereka dengan azab yang sangat pedih. Lalu apa jawaban kelompok yang dinasihati tersebut? Qalu ma'dziratan ila rabbik. Mereka berkata menjawab, ma'dziratan ila rabbikum. Ini adalah sebagai alasan, hujjah, i'tizar, ya. Alasan kita nanti kelak di hari kiamat di hadapan Tuhan kalian. Bahwasanya dulu ketika di dunia, ketika kita melihat saudara-saudara kita, teman-teman kita ya, bahkan mungkin keluarga kita melakukan perbuatan maksiat secara terang-terangan, perbuatan yang mungkar, kita telah pernah, bahkan bukan saja pernah ya, kita terus tanpa mengenal lelah, tanpa mengenal bosan untuk mengingatkan mereka, melakukan amar ma'ruf nahi mungkar kepada mereka, menarik tangan mereka untuk keluar daripada lumpur maksiat. Maka kata kelompok yang kedua tersebut, ma'dziratan ila rabbikum. Yang kami lakukan ini sebetulnya adalah semacam alasan, ya, semacam bukti nanti kelak di hari kiamat di hadapan Tuhan kita bahwasanya kita telah pernah menasihati mereka dan mencegah mereka dari perbuatan mungkar mereka tersebut. Wala'allahum yattaqun, dan tujuannya juga agar mereka itu mudah-mudahan bisa bertakwa. Jadi memang kelompok yang melakukan amar ma'ruf ini berhati mulia Bapak Ibu ya. Mereka tidak mau masuk surga sendirian. Seperti yang kita lihat ada sebagian orang ya, baik zaman dulu begitu juga hari ini, ada yang kepengennya masuk surga sendirian atau mungkin kepengennya masuk surga cuma dia dan kelompoknya. Adapun bagaimana orang lain, tetangganya, ya, kampung sebelah dan dimanapun dia menemukan manusia yang lain dia nggak peduli begitu. Nah orang seperti ini, wallahu alam ya, bisa jadi nanti kelak dia ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apa dulu yang kalian lakukan kepada saudara-saudara kalian yang kalian lihat pagi, siang, sore, dan malam dengan mata kalian sendiri melakukan perbuatan maksiat. Sudahkah kalian punya andil untuk menyelamatkan mereka? Sudahkah kalian pernah menasihati mereka, mencegah mereka dari tangan mereka? Unsur akhaka zaliman atau mazluman, kata Rasulullah SAW. Tolonglah saudaramu itu ketika dia zalim atau mazlum. Mazlum artinya dizalimi. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, menolong orang yang dizalimi itu sudah jelas, kami paham maksudnya. Ketika orang dizalimi kita tolong, berarti kita bantu dia menghadapi orang yang menzaliminya. Tetapi pertanyaan sahabat adalah bagaimana cara menolong orang yang zalim? Orang yang zalim kok malah ditolong begitu? Maka Rasulullah mengatakan, ya, fi ma'anahu, yang artinya maknanya kira-kira adalah tamsikuhu an zulmihi, ya, an fi an tanfihi zulmihi. Begitu kira-kira maknanya. Nabi mengatakan, engkau tahan tangannya dari melakukan kezaliman. Jadi kalau kita melihat seseorang, kalau kita memang mengaku berukhuwah Islamiyah, ketika kita melihat orang yang dizalimi, kita bantu, kita bela.
kita selamatkan. Tetapi sebaliknya, betapa jarang di antara kita yang menolong orang yang zalim. Ya, bagaimana cara menolong orang yang zalim? Kita cegah tangannya. Kita tahan tangannya, kita nasihati, kita ingatkan, dan kemudian mudah-mudahan dia berhenti dari kezalimannya itu sehingga dia tidak mendapatkan celaka kelak di akhirat. Begitu kalau kita memang ingin menolong siapapun di antara saudara-saudara kita, baik yang zalim maupun yang dizalim. Nah, ini yang dilakukan oleh kelompok kedua tadi. Mereka mengatakan ma'dziratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun. Yang kami lakukan dan mengingatkan mereka itu adalah semacam hujah bagi kami kelak di hari kiamat, dan tentu saja mereka mengharapkan la'allahum yattaqun. Mudah-mudahan mereka itu masih ada harapan untuk kembali menjadi orang-orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu, ini menjadi ibrah bagi kita. Yang pertama, ya, bahwasanya seorang muslim, seorang mukmin itu harus merasakan rasa ukhuwah yang mendalam kepada saudara-saudara muslim yang bukan soal memberi saja, ya, bukan soal berempati, bersosial saja, tetapi juga dalam memikirkan nasib mereka kelak di akhirat, ya. Karena tentu kita tidak ingin hanya menikmati surga yang begitu luas, ya, yang surga satu orang saja seluas langit dan bumi. Bagaimana dengan surganya miliaran orang? Berapa luasnya surga? Tentu kita tidak ingin hanya kita saja atau beberapa orang saja. Kita ingin sebanyak-banyaknya umat Nabi Muhammad SAW dan bahkan seluruh manusia yang ada di bumi hari ini bisa kita tarik masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wala'allahum yattaqun, mudah-mudahan mereka bertakwa. Yang kedua, mungkin ayat ini juga memberikan pesan kepada kita bahwasanya yang namanya manusia selagi belum sampai ghargharah, belum sampai ajalnya, belum sampai kepada sakaratul maut, masih ada peluang terbuka lebar untuk mereka mendapatkan hidayah Allah. Sehingga kita tidak boleh memandang sinis, memandang remeh, memandang hina kepada pelaku maksiat dan mengatakan khatamallahu ala qulubihim. Tidak boleh, ya. Kita harus memandang dengan pandangan kasih sayang. Yang kita benci bukan orangnya, yang kita benci perbuatannya. Adapun orang yang malah kita kasihani. Kita tidak ingin mereka menjadi kayu bakarnya neraka jahanam. Dan kita yakin, ya, yang namanya hidayah Allah itu bisa datang kapan saja, apakah itu melalui kita atau melalui orang lain. Bapak dan Ibu rahimakumullah, falamma nasu ma dzukiru bih. Ya, setelah mereka diingatkan oleh sekelompok orang yang kedua tadi, maka Allah mengatakan dalam ayat berikutnya, falamma nasu ma dzukiru bih. Tatkala mereka melupakan apa-apa yang mereka diperingatkan daripadanya, itu kelompok yang bermaksiat tadi telah diingatkan oleh kelompok yang kedua, ya. Jadi sebetulnya kelompok yang pertama tadi juga sudah capek, ya Bapak Ibu, ya. Bukan berarti kelompok yang pertama itu adalah kelompok yang katakanlah mencegah orang berbuat amar ma'ruf nahi munkar, tidak. Mereka sebetulnya juga sudah melakukan. Cuman mungkin barangkali sudah capek begitu, ya, dan mereka akhirnya sudah tahu bahwasanya para pelaku-pelaku maksiat dari masyarakat mereka itu telah akan dihisab, diazab oleh Allah, akhirnya mereka pasrah begitu. Namun begitu melihat ada kelompok yang lain yang masih terus berjuang melakukan amar ma'ruf nahi munkar, ya mereka malah mengatakan nggak usah capek-capek bro gitu, ya, menasihati mereka tersebut karena mereka sudah pasti akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kedua-dua kelompok ini sebetulnya kelompok yang baik, ya. Cuman yang satu sudah apa istilahnya hopeless begitu, ya, hilang harapan, yang satu mesti terus berjuang. Nah, di ayat yang berikut ini Allah bercerita tentang kelompok yang dinasihati atau yang diingatkan, yaitu pelaku maksiat. Jadi kalangan Bani Israil. Falamma nasu ma dzukiru bi. Tatkala mereka telah melupakan apa-apa yang mereka diperingatkan dengannya, yaitu dengan azab Allah, dengan siksaan Allah di dunia dan juga di akhirat. Kata Allah, anjaynal ladzina yanhauna 'anis su'. Kami selamatkan orang-orang yang melarang daripada perbuatan jahat tersebut. Ya, Allah selamatkan orang-orang yang tadi melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Ya, kalau sekilas mungkin kita pahami berarti yang selamat cuman yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar saja, yang kedua tadi. Ya, dan tafsir dijelaskan, ya, semua keduanya diselamatkan oleh Allah, baik yang melarang untuk melanjutkan amar ma'ruf, begitu juga yang terus melakukannya, dua-duanya diselamatkan. Karena sesungguhnya yang melarang tadi bukan berarti dia tidak pernah melakukan amar ma'ruf, tapi sudah capek gitu, sudah bosan dan capek dan putus asa melihat keingkaran saudara-saudara mereka dari kaum mereka tersebut. Maka kata Allah, kami selamatkan orang-orang yang tadi senantiasa melarang daripada perbuatan yang jahat. Wa akhadna alladhina zalamu bi'adzabin ba'is. Dan
kami ambil atau kami siksa orang-orang yang telah berbuat zalim bi'adzabin ba'is, dengan siksaan yang sangat keras dan menyakitkan, bima kanu yafsukun, akibat apa-apa yang mereka fasik di dalam kehidupan mereka. Kepada Ibu, ayat ini kalau kita lihat dalam kitab tafsir, ada beberapa riwayat, di antara riwayat dari Ibnu Abbas, yang beliau ketika membaca ini sempat menangis ya. Beliau sempat menangis bahwasanya yang Allah selamatkan dalam ini cuma ada dua golongan, yaitu golongan yang pertama yang eh, melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, dan golongan kedua yang tadi mencegah atau melarang, tapi bukan karena berarti bukan tidak mau amar ma'ruf nahi mungkar, tapi sudah capek ya. Nah, ternyata Allah akan hancurkan, akan Allah binasakan orang-orang yang tidak mau melakukan amar ma'ruf nahi mungkar ya. Kemudian di ayat selanjutnya Allah mengatakan falamma atau an ma nuhu anhu, bercerita tentang kelompok yang tadi bermaksiat, yang telah diperingatkan tidak mau berhenti ya. Falamma atau, maka tatkala mereka terus berada dalam kesombongannya, bersikap sombong, angkuh ya. Dan memang banyak orang-orang seperti ini Bapak Ibu ya. Kita lihat juga dalam kehidupan kita sehari-hari, akhadathumul izzatu bil itsm, kata Allah dalam Al-Qur'an. Justru orang-orang tersebut merasa jumawa dan merasa bangga dengan kemaksiatan yang dia lakukan. Bahkan ketika diingatkan, ketika dikasih tahu, dinasihati, justru membusungkan dada dan mengancam orang yang menasihatinya, ngata-ngatai orang yang menasihatinya, begitu ya. Beginilah sifat orang Bani Israel waktu itu. Falamma atau, tatkala mereka menyombongkan diri, amma nuhu anhu, dari apa-apa yang mereka dilarang darinya, ya, bahkan mungkin mengintimidasi orang-orang yang menasihati mereka, mencegah mereka dari perbuatan maksiat mereka, maka kata Allah, qulna lahum kunu qiradatan khasi'in. Kami katakan kepada mereka, ya, mereka di sini ada orang-orang yang ingkar dan bermaksiat tadi, kunu qiradatan khasi'in, jadilah kalian semua kera-kera yang sangat hina. Ya. Jadi umat Nabi Musa pada Ibu ya, dan tentunya ini kalau tidak salah sepeninggal Nabi Musa ya, setelah sepeninggal Nabi Musa alaihissalam, yang mana mereka pada waktu itu terpecah-pecah, maka sebagian besar mereka ingkar kepada agamanya Nabi Musa dan melakukan pelanggaran terhadap ajaran Taurat, maka Allah kutuk mereka semua menjadi kera ya. Di ayat yang lain nanti juga sebagian dikutuk menjadi babi ya, khinzir. Di situ dijelaskan kalau yang muda-muda yang umurnya mungkin di bawah 40 tahun dikutuk jadi kera semua. Sedangkan yang tua-tua ya, maka dikutuk menjadi babi ya. Bahkan di situ dijelaskan bagaimana kera-kera tersebut ketika sekelompok kaum yang tadi sudah menasehati melihat orang-orang yang mereka ajak untuk meninggalkan maksiat itu tidak mau meninggalkan maksiat dan terus bahkan dengan menyombongkan diri melakukannya, maka mereka pun merasa ngeri ya, mengeri akan sebentar lagi akan turun azab Allah. Nanti malam akan turun azab Allah. Akhirnya mereka mengungsi sementara ya, katakanlah waktu itu mungkin di siang hari karena mereka yakin malamnya akan datang azab Allah, mereka mengungsi ke negeri sebelah. Kemudian besok paginya mereka datang dan mereka menemukan kampung tersebut dalam keadaan sepi sekali ya. Dan akhirnya mereka di situ disebutkan mencari tangga, melihat ke rumah-rumah penduduk yang ada di situ, dan akhirnya mereka melihat ternyata rumah-rumah penduduk tersebut telah berubah manusia-manusia menjadi kera. Dan kemudian kera-kera tersebut keluar dari rumahnya menghampiri mereka ya. Nah, di situ dijelaskan kera-kera tersebut mengetahui manusia-manusia yang ada di situ yang masih diselamatkan oleh Allah, siapa di antara manusia tersebut yang menjadi familinya, saudaranya. Sedangkan manusia-manusia yang selamat tersebut tidak mengenali tentunya ya, siapa di antara kera-kera tersebut yang merupakan mungkin sepupunya ya, saudaranya dan seterusnya. Dan di situ disebutkan juga akhirnya kera-kera tersebut ditanya oleh saudara-saudara mereka yang selamat, apakah kalian dikutuk oleh Allah akibat perbuatan maksiat kalian? Dan kera tersebut menganggukkan kepalanya sambil mengeluarkan air mata ya. Sebuah kejadian yang tentu sangat tragis dan menyedihkan sekali. Kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, di ayat yang selanjutnya Allah Subhanahu wa taala kemudian juga kembali menyebut ya, mengingatkan kepada Nabi Muhammad SAW
Wa idh ta'adzana rabbuka, dan ingatlah wahai Muhammad, tatkala Tuhanmu, wa idh ta'adzana rabbuk, dan ingatlah ketika Tuhanmu memberitahukan, ya, mengabarkan atau mengumumkan, la yab'atsanna 'alaihim ila yaumil qiyamati, sungguh betul-betul Allah akan mengirimkan kepada mereka sampai hari kiamat. Mereka di sini adalah orang-orang Yahudi, orang-orang Bani Israel yang bermaksiat tersebut. Man yasumuhum su'al adab. Allah akan utus kepada mereka, akan kirim kepada mereka sampai datangnya hari kiamat, yaitu sekelompok orang yang akan menimpakan kepada mereka seburuk-buruk siksaan. Ini perlu kita pahami dengan baik, Bapak Ibu, ya. Maksud daripada ayat ini adalah, dan ingatlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tatkala Tuhanmu memberitahukan, memproklamirkan. Apa yang Allah proklamirkan? Bahwasanya la yab'atsanna 'alaihim, sungguh betul-betul Allah akan mengirimkan kepada mereka ila yaumil qiyamah, bahkan sampai datangnya hari kiamat. Jadi mulai hari itu sampai datangnya hari kiamat, apa yang Allah kirim atau siapa yang akan Allah kirim? May yasumuhum su'al adab, yaitu orang-orang yang akan menimpakan kepada mereka, mereka ini adalah Bani Israel atau Yahudi ini, akan menimpakan kepada mereka seburuk-buruk azab. Nah, di sini mungkin timbul pertanyaan, berarti sudah ada semacam janji Allah bahwasanya Allah akan menyiksa, menyengsarakan orang-orang Yahudi ini dengan sampai hari kiamat, bahkan disebutkan di sini, ya. Orang-orang atau sekelompok kaum yang akan menimpakan kepada mereka siksa, katakanlah kesulitan, ya, seburuk-buruk siksaan, yang akan terus membunuh mereka, memerangi mereka, tidak membiarkan mereka dalam keadaan aman. Ya, kalau kita baca dalam kitab tafsir, di situ disebutkan orang yang diutus oleh Allah ini adalah orang Arab, ya, bangsa Arab, ya, yaitu Nabi Muhammad SAW beserta sahabat dan seterusnya para tabi'in yang memang sejarah membuktikan yang menghabisi orang-orang Yahudi ini adalah orang Arab, ya. Menghabisi dalam artian menumpas mereka dari kesombongannya, ya, bukan berarti menghabisi genosida, bukan, ya. Yang menghinakan mereka, mengusir mereka setelah mereka hidup dengan penuh kesombongan dari Madinah, itu ya orang Arab. Akhirnya Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dan seterusnya, Islam terus berjaya mengusir orang-orang Yahudi dari negeri-negeri yang mereka tidak berhak hidup di sana. Nah, itu disebut sebagai orang Arab, ya. Namun tentu ada yang bertanya, lalu bagaimana yang terjadi dengan Palestina hari ini, Ustaz? Ya, yang terjadi justru sebaliknya. Mereka yang tidak pernah putus-putus pagi siang malam menyiksa orang Arab, orang Palestina. Ya, tentu kita harus memahaminya dengan konteks bahwasanya meskipun Palestina bangsa yang kecil, ya, apalagi Gaza dengan secuil penduduknya, ya, meskipun dalam pandang kasat mata kita melihat Gaza itu sudah hancur lebur dan banyak para syuhada yang meninggal, tapi sesungguhnya apa yang dirasakan oleh bangsa Israel, Bapak dan Ibu, berupa kesengsaraan, ketakutan, kepedihan, tidak kalah dahsyatnya dibanding dengan apa yang dirasakan oleh bangsa Palestina, ya. Dalam Al-Qur'an dikatakan dalam surat Ali Imran, fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun, ya. Jika dalam peperangan itu kalau kita merasa sakit, maka sesungguhnya orang-orang yang memerangi kita itu juga merasakan sakit yang sama dengan sakit yang kita rasakan. Bahkan mungkin bisa jadi lebih, karena mereka mengharapkan dunia yang begitu begitu besar. Berbeda dengan orang yang memang bagi dia hidup dan mati itu sama. Bagi orang Palestina, Bapak dan Ibu, orang Gaza terutama, bahkan bukan sama lagi, ya. Justru yang nikmat bagi mereka itu kematian. Jadi ditimpa roket, ya, ditimpa bom, dihancurkan. Itu bagi mereka bukan sesuatu yang apa namanya, yang menakutkan lagi. Justru mereka bersemangat menantang dan menjemput kematian tersebut, karena itulah kematian yang syahid. Jadi ya kalau dengan kasat mata memang kita melihat tentunya itu sebuah penderitaan yang luar biasa. Semuanya isinya darah dan tangisan, ya, meregang nyawa setiap hari, bahkan dengan cara-cara yang sangat keji. Kita lihat bagaimana tubuh mereka terpotong-potong oleh timbunan bangunan, begitu, ya. Tetapi karena mereka menghadapinya dengan iman, maka kita yakin mereka semua itu merasakan kebahagiaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang-orang Yahudi.
karena mereka hidup untuk dunia, begitu dapat serangan sedikit saja langsung merasakan stres yang luar biasa. Padahal cuma roket kecil ya yang diterbangkan atau diluncurkan dari Gaza, dari Palestina, tapi takutnya bukan main. Karena apa? Karena mereka takut semuanya mati dan ingin hidup enak ya di dunia. Nah, ini yang Allah turunkan kepada bangsa Yahudi tersebut, yaitu orang-orang yang akan terus menimpakan seburuk-buruk siksaan kepada mereka di dunia ya sebelum akhirat sampai datangnya hari kiamat. Jadi ini juga sebetulnya memberikan kabar kabar gembira dan kabar optimis bagi kita Bapak dan Ibu bahwasanya akan terus ada nanti dari golongan umat Nabi Muhammad ini yang akan memerangi mereka, yang akan terus menimpakan kepada mereka distabilitas, ketidakamanan, ketidakstabilan, sehingga mereka tidak akan pernah merasakan ya kedamaian, kebahagiaan yang mereka cari di dunia ini, yang tentunya itu adalah akibat kezaliman ya dan kemungkaran yang mereka lakukan di atas dunia ini. Inna rabbaka lasari'ul iqab. Sesungguhnya Tuhanmu lasari'ul iqab. Sungguh sangat cepat siksaannya. Wa innahu laghafurur rahim. Namun demikian, meskipun Allah itu sangat cepat memberikan iqab, sangat cepat dalam memberikan azab, wa innahu laghafurur rahim. Ya, di lain sisi sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Bahkan ketika suatu kaum itu telah banyak bermaksiat, berbuat mungkar, berbuat dosa yang tiada tara begitu, namun ketika mereka diingatkan, dinasihati dan mereka langsung bertaubat kepada Allah, maka Allah Ghafurur Rahim. Allah Maha Penyayang ya dan Maha Pengasih. Dalam sebuah riwayat disebutkan sedikit cerita pada Ibu ya, bagaimana Allah itu Maha Penyayang, Maha Pengasih, Maha menutup aib hambanya. Saya tidak menemukan sumber riwayatnya, tapi saya dengar ya, saya mendapatkan dari guru waktu itu, bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu sangat sayang kepada hamba yang bertaubat. Dan juga di situ hikmahnya adalah bagaimana Allah itu menutupi aib hambanya yang bertobat. Diceritakan suatu saat selama masa kesesatan Nabi Musa dan kaumnya yang selama 40 tahun tersebut, Allah tahan hujan turun dari langit selama beberapa waktu lamanya. Sampai tidak ada air setetes pun yang untuk diminum. Maka Nabi Musa alaihissalam mendapatkan bisikan dari malaikat, ketahui wahai Musa, sesungguhnya ada satu di antara pengikutmu yang melakukan maksiat yang luar biasa maksiatnya itu, yang menyebabkan hujan Allah turun dari langit. Untuk mendengar kabar ini, Nabi Musa murkanya luar biasa dan mencari-cari dengan seksama siapa di antara umatnya yang berbuat maksiat tersebut. Ditanya satu-satu tidak ada mengaku, ya. Karena memang semuanya takut dengan Nabi Musa ya. Nabi Musa itu nabi yang sangat tegas, gahar dan garang gitu. Artinya dia memang ditakuti oleh umatnya ya. Meskipun umatnya juga umat-umat yang ngeyel gitu, umat yang pembangkang dan seterusnya. Tidak ada yang mengaku. Nah, dalam keadaan tersebut tiba-tiba si pelaku maksiat tersebut ya beristighfar kepada Allah. Ingat dia akan kebenaran dan dia merasa kasihan melihat kaumnya yang harus menanggung masalah tidak dapat hujan akibat perbuatan maksiat yang dilakukan. Kemudian dia di malam hari menengadahkan tangannya kepada Allah, memohonkan ampunan kepada Allah, meminta ampun kepada Allah, ya, dengan taubat nasuha. Dan yang terjadi kemudian kepada ibu, besok paginya turunlah hujan dengan sangat deras sekali, ya, sehingga mereka semua bisa minum. Nah, ketika itu Nabi Musa alaihissalam tentu merasa heran luar biasa. Bagaimana setelah sekian minggu lama hujan tidak turun, tiba-tiba hujan malam ini turun dengan sangat derasnya. Nabi Musa bertanya pada Allah, karena Musa adalah kalimullah ya. Ya Allah, apa rahasianya? Allah jelaskan di situ, sesungguhnya pelaku maksiat itu telah bertaubat, kata Allah. Telah bertaubat dengan sebuah taubat nasuha. Dan oleh karena itu aku angkat azabku, hukumanku daripada kaummu, aku turunkan hujan, begitu kata Allah. Nah, Nabi Musa, Bapak dan Ibu, kalau istilah sekarang hari ini mengatakan Nabi Musanya kepo gitu ya, pengen tahu betul siapa gerangan di antara umatnya yang pelaku maksiat tersebut dan kemudian telah bertaubat ya. Tentu bukan mau dimarahi ya, tapi minimal ya ditemui ya, mungkin diucapkan terima kasih atau seperti apalah kira-kira. Yang penting Nabi Musa pengen tahu gitu ya, siapa orangnya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, yang ini sempat membuat saya merinding Bapak Ibu ya. Kata Allah, bagaimana mungkin wahai Musa
saya memberitahukan orang tersebut siapa orangnya kepada engkau. Sedangkan ketika dulu dia berbuat maksiat dalam keadaan apa? Dulu keadaan dia bermaksiat, aku sembunyikan aibnya, ya. Dulu ketika dia bermaksiat, baik terang-terangan atau sembunyi-sembunyi, aku sembunyikan aibnya, tidak ada satupun orang yang tahu, maka bagaimana mungkin setelah dia bertaubat kepadaku, kata Allah, sebuah taubatan nasuha, aku buka aibnya kepada engkau, aku kasih tahu orangnya kepada engkau, sehingga engkau mungkin nanti akan menjumpainya dan dia akan merasa malu, diketahui dialah pelaku maksiat tersebut selama ini. Jadi luar biasa Bapak Ibu, ya Allah itu maha menutupi aib kita. Ya, aib ketika orang itu sedang sibuk bermaksiat, apalagi aib ketika orang tersebut telah taubat. Yang lagi sibuk bermaksiat saja ditutupi aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang sudah taubat, karena Allah itu wa innahu laghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Kepada Bani Israel pun Allah ucapkan demikian, ya, meskipun kita lihat dari awal kita mentadaburi ayat-ayat tentang cerita Bani Israel ini, betapa banyaknya maksiat mereka kepada Allah dan kepada nabinya, tapi Allah senantiasa menimbulkan harapan kepada mereka. Allah mengatakan innahu laghafurur rahim, ya. Kemudian kepada Ibu rahimakumullah, di ayat selanjutnya Allah mengatakan wa qatta'nahum fil ardi umama. Dan Allah kemudian membagi-bagi, memisah-misahkan, mengelompok-kelompokkan Bani Israel ini fil ardi umama, di bumi ini menjadi beberapa umat, beberapa kelompok-kelompok. Ya, seperti yang sebelumnya kita sebutkan, mereka ada 12 kelompok, ya. Tapi di sini mungkin maksud adalah beberapa golongan-golongan. Minhumus salihuna wa minhum duna dzalik. Di antara mereka ada yang soleh, ada orang yang baik-baik, wa minhum duna dzalik, dan di antara mereka ada yang kurang soleh. Duna dzalik di sini artinya bukan berarti tidak soleh, ya, bukan tidak baik, tapi kurang solehnya, agak sedikit nakal lah begitu, tapi tidak sampai menjadi kafir. Jadi di antara Bani Israel itu, tentu yang dimaksud di sini adalah Bani Israel sebelum datangnya Nabi Isa alaihissalam. Ya, sebelum datangnya Nabi Isa alaihissalam, ternyata di Bani Israel itu sepeninggal Nabi Musa ada sekelompok di antara mereka yang menjadi orang soleh, mereka sholat, mereka puasa, mereka berzakat, dan seterusnya. Wa minhum duna dzalik, dan di antara mereka ada juga yang kurang dari itu ketaatannya. Lalu kata Allah, wa balawnahum bil hasanat, dan kami uji mereka dengan kebaikan-kebaikan. Allah bukakan kepada mereka pintu-pintu rezekinya, nikmatnya, karunia-Nya. Allah limpahkan kepada mereka kesenangan dunia, wassayiat, dan sebaliknya juga Allah berikan kepada mereka yang buruk-buruk. Jadi sebagian Allah kasih kekayaan, Allah kasih harta, sebagian juga ada yang melarat hidupnya, ya. La'allahum yarji'un. Mudah-mudahan mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu tentang Bani Israel sebelum kenabian Isa, yang Allah jadikan mereka berkelompok-kelompok di atas bumi ini, dan sebagian di antara mereka itu ada yang memang orang-orang soleh, dan ada sebagian yang kurang kesolehannya, ya, dan sebagian yang lain tentu bermaksiat. Kemudian di ayat yang selanjutnya Allah mengatakan fakhalafa min ba'dihim khalfun. Maka setelah meninggal orang-orang yang soleh tadi, orang-orang yang kurang soleh, ada orang-orang ahli maksiat, ya, maka fakhalafa min ba'dihim khalfun. Lalu menggantikanlah setelah mereka itu sekelompok generasi. Datanglah generasi yang baru, ya, di warithul kitab. Mereka mewarisi Alkitab. Sebagian ahli tafsir mengatakan yang dimaksud dengan generasi baru ini adalah orang-orang Nasrani. Alkitab di sini maksud ada kitab Injil. Jadi yang maksud sini adalah Allah bercerita tentang bahwasanya setelah binasanya orang-orang Bani Israel ini, datang kelompok berikutnya, generasi berikutnya yang secara sukunya masih Bani Israel, ya, tetapi mereka sudah menjadi kaum Nasrani pengikut Nabi Musa alaihissalam. Tapi Imam Ibnu Jarir At-Tabari sudah sepakat dengan pendapat tersebut. Beliau tetap mengatakan yang Allah maksud di sini adalah datangnya sekelompok generasi setelah yang soleh-soleh tadi daripada Bani Israel. Fakhalafa min ba'dihim khalfun, dan menggantikan setelah mereka sekelompok generasi warithul kitab. Mereka mewarisi Alkitab, Taurat. Ya, mereka mendapatkan kitab tersebut. Mereka bukan hidup tanpa pedoman, mereka punya pedoman. Tetapi apa yang mereka lakukan? Ya'khuduna 'arada hadzal adna, tapi justru mereka mengambil harta benda dunia yang rendah.
Ya'khuduna 'arada hadzal adna ini kalau kita lihat di buku tafsir maksudnya adalah mereka mengambil harta benda yang rendah dari dunia ini, mereka banyak melakukan kemaksiatan, yang paling utama yang mereka lakukan adalah memakan sogokan atau melakukan sogokan. Jadi yang paling parah penyakit generasi setelah Bani Israel yang soleh-soleh tadi adalah yaitu menikmati dunia secara berlebihan, dan salah satu terutamanya adalah mereka melakukan persogokan yang luar biasa di dalam hukum mereka, dalam perhakiman mereka. Mereka melakukan perbuatan yang hina tersebut, yaitu menyogok ya. Wa yaquluna sayughfaru lana. Wa yaquluna sayughfaru. Dalam keadaan mereka melakukan perbuatan yang jahat tersebut, di antaranya sogokan tersebut, mereka mengatakan wa yaquluna sayughfaru lana. Mereka mengatakan dengan enaknya, dengan santainya, sayughfaru lana. Akan diampuni kita. Jadi santai aja gitu ya. Enggak apa-apa kita bermaksiat. Lakukan suka-suka gitu ya. Insya Allah pasti diampuni oleh Allah ya. Hari ini kita bermaksiat, besok kita taubat, diampuni oleh Allah. Wa iyatihim aradun mithluh ya'khudhu. Dan kalau datang kepada mereka, wa iyatihim, dan kalau datang kepada mereka harta benda atau penawaran dunia yang sama dengan semisalnya, ya'khudhuhu, mereka ambil kembali. Jadi setelah istighfar, setelah bermaksiat, dengan berpuas-puas bermaksiat, kemudian mereka minta ampun, lalu maksiat lagi. Wa iyatihim aradun mithluh ya'khudh. Kalau datang kepada mereka harta kenikmatan dunia yang lain, mereka ambil kembali, yaitu sogokan tadi. Jadi ini perangai daripada generasi yang datang setelah generasi yang tadi kita sebut di atas, yaitu yang soleh atau yang sedikit solehnya. Nah ini betul-betul yang toleh lagi nih ya, yang ingkar. Mereka diberikan Alkitab, mengetahui Alkitab, ya, tetapi justru melakukan sebaliknya. Mereka menikmati dunia dengan berlebihan, bahkan melakukan sogokan, sambil mengatakan kepada diri mereka dan kepada teman-teman mereka, sayughfaru lana, nggak apa-apa, santai saja, kita meskipun bermaksiat seperti ini pasti nanti diampuni oleh Allah kalau kita minta ampun. Kemudian mereka minta ampun tentunya setelah itu, wa iyatihim aradun mithlu ya'khudhu. Lalu datang kepada mereka kembali harta benda dunia itu, sogokan yang semisal dengan sebelumnya, ya'khudhuhu, diambil kembali, mereka ambil kembali ya. Maka di sini Allah mengatakan, alam yu'khadh alaihim mitsaqul kitab. Allah menyindir atau menyalahkan mereka ini. Bukankah telah diambil dari mereka, dari tangan mereka perjanjian Alkitab? Ya, Allah mengatakan, kenapa tega-teganya atau kenapa jumawanya mereka melakukan hal yang demikian tadi ya, bermaksiat, kemudian mengatakan Allah mengampuni kita, kemudian bermaksiat lagi. Allah mengatakan, bukankah telah Allah ambil di atas mereka itu perjanjian, mitsaqul kitab, perjanjian kitab Taurat. Nah, karena memang ada perjanjian antara Allah dengan Bani Israel, dengan Nabi Musa, bahwasanya mereka akan hidup taat kepada syariatnya Nabi Musa dan ajarannya Taurat. Alla yaqulu 'ala Allahi al-kadhib illa al-haq ya. Perjanjian itu apa? Alla yaqulu 'ala Allahi illa al-haq. Bahwasannya mereka tidak akan berkata-kata atas agama Allah kecuali kebenaran. Maksudnya ada bahwasanya mereka tidak akan mengatakan santai saja bermaksiat, nanti kita minta ampun, kemudian kita bermaksiat lagi, kita minta ampun lagi. Bukankah dulu kata Allah mereka telah berjanji dengan Alkitab ini bahwasanya mereka tidak akan mengarang-arang, mengatakan sesuatu statement yang mengada-ngada atas Allah kecuali kebenaran. Wadarasu ma fi, dan bukankah mereka juga telah mempelajari isi kandungan Alkitab tersebut? Ya, tanda tanya ya, tentu tanda tanya yang bukan berarti perlu jawaban. Ya, artinya Allah menanya, bukankah mereka dulu telah mempelajari Alkitab dan telah berjanji kepada Allah, kenapa kok sekarang yang terjadi, generasi yang datang ini, yang baru ini, justru mengarang statement atas Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan mereka enak saja bermaksiat, nanti minta ampun dan nanti akan diampuni. Kemudian Allah mengatakan wadarul akhiratu khairul lil ladina yattaqun. Sesungguhnya kampung akhirat itu, negeri akhirat itu, yaitu surga, khairul lil ladina yattaqun, lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Ya, bertakwa dalam perkataannya, bertakwa dalam perbuatannya, berkata dalam keadaan gaib, ya, tersembunyi, berkata dalam keadaan bertakwa dalam keadaan terang-terangan. Maka tentu itu lebih baik dibanding mengucapkan kata-kata yang tadi, ya, kata-kata yang batil, mengatakan kita telah
diampuni oleh Allah, kemudian kita bermaksiat lagi dan seperti yang tadi dijelaskan. Afala ta'qilun? Maka tidakkah kalian memikirkan hal ini, wahai orang-orang Yahudi yang ada di Madinah, yang didakwahi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ayat yang terakhir Bapak dan Ibu, Allah mengatakan walladzina yumassikuna bil kitabi wa aqamus shalah inna la nudhi'u ajral muslimin. Kalau tadi Allah menyebutkan tentang orang-orang yang perangainya meskipun diwarisi Alkitab, ya, lalu malah mengambil kenikmatan dunia dengan berlebihan dan melakukan perbuatan rishwa atau sogok, dan kemudian dengan enaknya mengatakan kita bermaksiat hari ini, besok pasti Allah ampuni, dan kemudian mengulangi lagi maksiatnya. Maka Allah berbicara tentang golongan yang sebaliknya sekarang, walladzina yumassikuna bil kitab, itu orang-orang Yahudi juga, ya. Ya, tentu umum lah, ya, tidak mesti kita memahami kepada orang Bani Israel saja, tapi memang dalam konteks ayat ini orang-orang Bani Israel tadi. Walladzina yumassikuna bil kitab, dan adapun orang-orang yang berpegang teguh dengan Alkitab, yaitu kitab Taurat, wa aqamus shalah, dan mendirikan salat, ya, seperti salatnya umatnya Nabi Musa, inna la nudhi'u ajral muslihin. Sesungguhnya bagi orang-orang yang berpegang teguh dengan Alkitab dan mendirikan salat dengan istiqamah, maka kata Allah, sesungguhnya kami tidak akan pernah menghilangkan, menyia-nyiakan pahala orang-orang yang terus mengadakan perbaikan. Ya. Jadi orang yang berpegang teguh dengan kitab, mendirikan salat, ini Allah sebut dengan al-muslihin, orang-orang yang melakukan perbaikan dan kebaikan. Bapak dan Ibu rahimakumullah, ini mungkin yang bisa kita sampaikan pada pagi hari ini terkait tadabbur suratul A'raf 171 sampai 100 ayat 164 sampai 170. Mudah-mudahan dari apa yang kita sampaikan tadi menambah keimanan kita kepada Al-Qur'anul Karim, kepada kalamullah ini, dan memberikan pemahaman kepada kita apa yang Allah maksud daripada ayat-ayat yang tadi telah kita tadabburi, dan mudah-mudahan juga menambah ilmu dan wawasan. Dan yang paling penting adalah tentu kita menjadikan apa yang tadi kita tadabburi menjadi sebuah mau'izah, menjadi sebuah tazkirah bagi diri kita, menjadi hidayah, sehingga apa-apa yang dulu dilakukan oleh bangsa Yahudi ini tidak jatuh atau kita tidak terjerumus untuk melakukannya. Dan juga tentunya seperti yang tadi kita jelaskan, bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang, membuka pintu taubat selalu. Dan begitu juga tadi di awal sudah kita jelaskan betapa pentingnya amar ma'ruf nahi mungkar dalam kehidupan kita. Wallahu a'lam, demikian yang bisa saya pandu pada pagi hari ini dalam tadabbur ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mohon maaf kalau ada kekurangan dan salah khilaf ucapan dan perkataan. Kita cukupkan di sini dan kita lanjutkan sebentar dengan tanya jawab dan diskusi. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.